Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini lewat ibadah rayon-rayon, walaupun kita masing-masing ibadah di rumah, tapi saya percaya hati kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita fokus malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian syukur kami kembalikan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Malam hari ini kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu. Kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena hanya Engkau saja Yesus kami sembah dan puji, muliakan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan, Engkau urapi hati pikiran kami, kuduskan kami, layakkan kami mendengarkan firman-Mu. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, dan kami percaya malam hari ini Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan, urapi kami semua, urapi hati pikiran kami Tuhan, agar lewat firman Allah malam hari ini kami jemaat-jemaat Tuhan akan dikuatkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam kitab Mazmur 146 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang yang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita melihat kebenaran firman Allah. Ayat yang kelima dari Mazmur 146, dia katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Dan yang kekasih dalam Tuhan, siapapun dia orang yang ada di dalam dunia ini, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan, kita membutuhkan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu tentunya asalnya dari Allah. Di dunia ini, siapapun di dunia ini, walaupun itu kita memiliki segalanya dalam hidup ini, tetapi kebahagiaan itu kita tidak dapat temukan dalam dunia ini. Kita dapat temukan kebahagiaan itu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan penolong kita. Dia katakan di sini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita perlu penolong itu. Dan penolong itu bukan dari manusia, bukan dari siapa-siapa,
tapi penolong itu datangnya dari Yesus Kristus, dan dialah yang mempunyai penolong itu, yang harapannya hanya pada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini biar kita menaruh harapan kita seutuhnya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya, kata firman Tuhan, maka sia-sia kehidupan kita ini. Terkutuk, kata firman Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati Tuhan orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dia katakan, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Siapa yang setia dalam hidup ini? Hanya Yesus Kristus. Mungkin sahabat kita, kenalan kita, suami istri pun terkadang tidak setia dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan, dia setia dalam hidup kita. Dia setia menjaga kita, dia setia menolong kita, dia setia menopang kehidupan kita. Ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Siapakah yang bisa menegakkan kita tatkala kita jatuh, ketika kita lemah dalam hidup ini? Jalannya hanya Yesus saja yang dapat menegakkan kehidupan kita. Dia katakan dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Yang lapar yang dimaksudkan oleh firman Allah pada malam hari ini, lapar tentang firman Allah. Firman Tuhan katakan, pada akhir zaman orang akan mencari Tuhan, mencari firman, tetapi mereka tidak akan mendapatkannya lagi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini biar kita mau datang kepada Tuhan, ada saatnya untuk kita beribadah, membaca firman Tuhan. Gunakan itu sebaik mungkin, supaya dengan firman Allah itu boleh membawa kita hidup yang kekal. Ayat yang selanjutnya dia katakan, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Terkurung di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang kala kita terkurung oleh masalah, kita terkurung oleh persoalan, dan banyak hal yang membuat kita tidak bebas bergerak, kita tidak bebas memuliakan nama Tuhan, kita tidak bebas mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bebas berdoa. Siapakah yang bisa membebaskan kita dari kurungan kuasa setan iblis itu? Yaitu hanya Yesus Kristus. Di Yesuslah jalan keluar dalam hidup kita. Yesus adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan masalah kita, sehingga dengan Yesus kita boleh kuat, kita boleh menang di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-7, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kala kehidupan kita ini, kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan, kita tidak dapat melihat mujizat Tuhan, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kadang mata rohani kita ini dibutakan oleh ilas saman, kata firman Tuhan. Apa itu oleh ilas saman, kata firman Tuhan? Keinginan daging kita, kepuasan nafsu ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan dia membuka mata orang-orang buta. Dia mencelikan orang buta. Buta di sini
bukan buta secara jasmani, tetapi buta rohani. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka mata rohani kita ini yang tadinya dikelabui oleh keadaan dunia, oleh keindahan dunia ini, Tuhan sanggup membuka itu untuk kita dapat melihat janji Allah, rencana Allah yang indah itu dalam kehidupan kita. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan mengasihi orang benar. Siapakah orang benar itu, saudara? Yaitu orang-orang yang taat dengan firman Allah, orang yang takut dengan firman Allah. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jatuh mungkin karena keadaan dunia zaman, keadaan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi tahukah kita bahwa ada satu tangan yang kuat yang sanggup menegakkan kehidupan kita agar kita tidak jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekalipun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Allah, terkadang kita jatuh, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun. Siapakah yang dikatakan orang benar? Tadi saya sudah katakan, orang benar itu adalah orang yang taat kepada firman Allah, orang yang setia melakukan firman Allah, orang yang takut akan firman Allah. Kata firman Allah, maka walaupun dia jatuh, walaupun dia lemah, dia tidak akan jatuh, kata firman Tuhan, tapi Tuhan datang membangkitkan dia. Dia bangkitkan kepercayaan kita, dia bangkitkan iman kita, dia bangkitkan pengharapan kita untuk kita tetap teguh berharap dan bersandar kepadanya. 7 kali orang benar boleh jatuh, tapi ia bangun kembali. Angka 7 berbicara tentang kesempurnaan Tuhan. Tuhan akan sempurnakan iman kita hari-hari ini. Tuhan akan sempurnakan pengiringan kita hari-hari ini, supaya iman kita tetap kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang ajaib itu, tangan Tuhan yang kuat itu. Ketika kita lemah, di situ tangan Tuhan datang mengangkat kita. Dia angkat kita dari kejatuhan kita, dia angkat kita dari kelemahan iman, dia angkat kita dari ketiduran rohani kita. Dia pulihkan kehidupan kita dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mazmur 145 ayat 14 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Haleluya. Dia penopang, dia penegak. Dia tidak akan biarkan saudara jatuh sampai jatuh tergeletak. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak kuat, situ tangan Tuhan datang. Dia menopang kita, dia mengangkat kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-15, Mazmur 145 ayat yang ke-15, mata sekalian
Orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Saudara, hari-hari ini mungkin ekonomi saudara sedang tergoncang oleh keadaan dunia air zaman ini. Tapi saudara, jangan khawatir, jangan takut, sebab Yesus sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Dia datang menolong kita tepat pada waktunya. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, tangan Tuhan datang menolong, menopang kita. Waktunya, waktu Tuhan itu indah, kata firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdiam dirilah, kata firman Tuhan. Sebab waktu Tuhan ketika Ia bekerja, ketika Ia menyatakan kemuliaannya, di situ Tuhan nyatakan bahwa sungguh Dia Yesus Kristus penolong, penopang kita, kekuatan, keteguhan kita. Dia benteng perisai, Dia benteng kekuatan kita, kata firman Tuhan. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Sebab kita Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, tidak pernah Dia ingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan selalu setia terhadap saudara dan saya. Dia pelihara hidup kita, Dia jamin kehidupan kita, Dia jamin kebutuhan kita, Dia jamin ekonomi kita, Dia jamin pekerjaan kita. Dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kuncinya, orang benar kalau hidup takut akan Tuhan, hidup taat setia kepada Tuhan, jaminan Allah yaitu Dia janji Dia akan memberkati saudara dan saya. Mulai saat ini bahkan sampai keturunan kita, kata firman Allah, Tuhan jamin Dia memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah kami sampaikan di sini. Dan mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa sesudah kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang empunya firman, Kau senantiasa memberikan kami kebahagiaan, damai sejahtera. Kau selalu menopang kami, meneguhkan kami, mengukuhkan kami Tuhan. Ketika kami lemah, di situ Kau datang mengangkat, menguatkan kami, agar kami tidak terjatuh, tergeletak. Tetapi Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan hidup dan berkuasa. Dan janji-Mu itu malam hari ini kami nikmati lewat kami dengar firman Tuhan. Dan kami semua dimenangkan oleh firman Allah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Allah malam hari ini, yang datang dengan sakit sembuh dalam nama Yesus, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam pergumulan dalam nama Yesus Tuhan sudah diangkat pergumulan kami semua. Kami bebas dari setiap persoalan. Kemenangan itu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.